Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aulia Solihin dengan NIM 1910114092, yaitu mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah yaitu jaringan komputer, dan pada materi pada kali ini yaitu di pertemuan 4 ini yaitu tentang praktikum pemasangan konektor RJ45. Untuk yang pertama yaitu ada di landasan teori. Jaringan komputer diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksinya tidak harus melalui kawat saja, melainkan dapat menggunakan serat optik atau bahkan satelit komunikasi. Next. Kabel jaringan merupakan salah satu jenis media transmisi pada jaringan komputer agar setiap komputer atau perangkat di dalamnya dapat saling berhubung satu sama lain. Selain dengan kabel, ada media transmisi lain yang memungkinkan terjadinya transmisi data, yaitu wireless. Bila dibandingkan, setiap kabel memiliki kestabilan dan kecepatan yang lebih tinggi untuk transmisi data. Next. Kali ini saya akan membahas yaitu jenis-jenis kabel jaringan pada komputer. Setidaknya terdiri 3 jenis kabel pada jaringan komputer, yaitu kabel koaksial. Yang pertama kabel koaksial, yang kedua yaitu kabel twisted pair, yang ketiga yaitu kabel fiber optic. Next. Untuk yang pembahasan yang pertama yaitu kabel koaksial. Definisi kabel koaksial adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari 2 penghantar. Salah satu penghantarnya berada di bagian tengah berupa kawat, tembaga, dan dikelilingi oleh lapisan isolator. Penghantar ini lapisan atasnya berbahan metal yang berfungsi untuk melindungi gangguan dari luar. Ada empat, yaitu yang pertama isolator luar atau jaket, bagian pembungkus luar yang melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua yaitu pelindung conduction shield, serabut kabel terpilin bersilang sebagai pelindung untuk mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Yang ketiga, isolator dalam insulator layar, kulit berlapis kabel. Yang keempat yaitu inti kabel, yaitu konduktor inti kabel tunggal sebagai medium transmisi. Next. Prinsip kerja kabel koaksial ialah penghantar arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Jenis kabel ini umumnya digunakan untuk jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Kelebihan pada kabel ini yaitu yang pertama harga lebih murah dibandingkan jenis kabel lain. Yang kedua tidak mudah kehilangan sinyal. Yang ketiga transmisi data lebih cepat. Yang kekurangannya pada kabel ini yaitu jangkauannya terbatas, instalasi konektor tergolong susah, ketiga membutuhkan tambahan repeater, dan keempat yaitu biaya perawatan tinggi. Pembahasan yang kedua yaitu pada kabel twisted pair. Jenis kabel ini memiliki jangkauan yang tidak lebih dari 100 meter. Kecepatannya bervariasi mulai dari 10 Mbps sampai hingga 10.000 Mbps. Cara kerja kabel twisted ini sama seperti koaksial, yaitu dengan cara menghantarkan arus listrik. Ada 6 yaitu yang satu UTP. Yang kedua yaitu kabel twisted pair untuk terdiri dari 4 pasangan kabel terpilin, dan sesuai namanya kabel UTP ini tidak memiliki pelindung di bagian dalam kabel. Hal ini menyebabkan jenis ini rentan terhadap radiasi medan, magen, atau voltage yang tinggi. Yang kedua yaitu FTP.
STP merupakan jenis kabel yang memiliki pelindung aluminium foil pada bagian luar untuk melindungi interface elektromagnetik dari sekeliling kabel. Yang ketiga yaitu STP. Jenis kabel STP ini memiliki selubung pembungkus tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Yang ketiga yaitu pada kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel jaringan yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat kecil, berukuran 120 mikrometer. Fiber optik memiliki kemampuan mentransmisikan data lebih cepat dibanding jenis kabel lainnya. Ada 5 yaitu kabel jaket, pemungkus luar kabel untuk melindungi seluruh bagian kabel, stretch fiber, pelindung fiber untuk menjaga kabel dari benturan, wafting lapisan plastik yang berfungsi menjaga kabel dari renggungan, cladding yaitu lapisan tipis sebagai pembatas untuk membuat gelombang cahaya untuk transmisikan. Yang kelima yaitu core atau inti serat optik sebagai medium utama transmisi data yang terbuat dari kaca atau plastik. Cara kerja kabel fiber optik adalah transmisi informasi ke jalur fiber dalam bentuk partikel cahaya atau foton. Fiber dan cladding memiliki indeks bias khusus yang memutarkan cahaya ke sudut tertentu, lalu data akan ditransmisikan secara cepat. Semakin murni bahan penyusun inti serat optik, maka cahaya akan diserap akan makin minim. Dengan begitu, cahaya dipantulkan akan semakin kuat. Ini akan membuat kinerja fiber optik semakin maksimal. Kelebihannya yaitu pada kabel ini, pertama, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Kedua, jumlah bandwidth yang besar. Ketiga, jangkauan wilayah yang luas. Dan 4, tingkat keamanan saat bertransmisi data sangat tinggi, sebab sulit disadap oleh pihak luar karena tidak menghasilkan energi elektromagnetik. Yang pada kekurangan pada kabel ini yaitu rentan mengalami gangguan noise apabila tertekuk. Dan kedua yaitu harga paling mahal dibanding dua kabel jaringan lainnya. Ketiga, instalasi yang rumit dan mahal karena memerlukan penanganan dan peralatan khusus. Yang keempat yaitu harus diperbaiki oleh yang ahli jika mengalami gangguan. Next. Pembahasan pada praktiknya ini yaitu akan membuat kabel keras ya. Ada alat dan bahan yaitu yang pertama crimping tools, kabel UTP, RJ45 dan LAN tester. Dalam praktikum ini jenis pemasangan kabel UTP yang digunakan adalah tipe cross. Adapun urutannya kabel pada saat dipasang konektor RJ45 antara lain yaitu di sini ada gambar kabel cross yaitu ada ujung 1 dan ujung 2 yang terdiri dari ujung 1 yaitu ujung 1 oranye putih, oranye dan hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Dan yang ujung kedua yaitu hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye dan coklat putih coklat. Pada pemasangan yaitu yang pertama, pijat kabel dan atur supaya lurus dan usahakan tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam RJ45. Yang kedua, setelah lurus, potong ujung kabel sehingga memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, setelah panjangnya sama, lalu masukkan kabel ke dalam RJ45. Dan keempat, cek apakah kabel sudah sampai ke ujung RJ45. Yang kelima, setelah yakin kabel sudah mencapai ujung RJ45, lakukan proses pengkrimpingan pada RJ45. 6. Masukkan RJ45 ke lubang pada crimping tools yang sesuai. Pastikan RJ45 masuk dengan benar sampai mentok. Yang ke-8, lalu tekan crimping tools seperti menggunakan tang. Dan ke-9, tekan sampai tangan Anda nyaris mengapal. Yang ke-10, cek kabel apakah sudah terkrimping dengan benar dengan cara menarik kabel, tapi jangan terlalu keras, hanya memastikan saja bahwa kabel sudah terkrimping dengan benar. Yang ke-11 yaitu lakukan pada ujung yang satunya sama dengan langkah-langkah di atas. Setelah melakukan itu semua, maka tes pada alat tester. Dan ini hasilnya yaitu
hasil ada pemasangan dan pembuatan kabel cross ini. Dan ini yaitu dokumentasi pada saat saya praktikum di lab. Ada materi ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mik. Hah?